Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Haleluya, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Untuk kita boleh bersama-sama beribadah, kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri, kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami bersama-sama umat-Mu, kami boleh bersekutu merendahkan diri mencari akan wajah-Mu. Firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan pagi hari ini dengan segenap hati dan kerinduan kami rindu membawa korban syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Hadiran bertahtalah di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Allah kita yang luar biasa. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama saudaraku. Hey, hey, hey. Oh, oh. Yes. Mari kita datang di dalam hadirat-Nya dengan ucapan syukur pagi hari ini. Wow, wow. Hey, hey. Mari jemaat bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya keselamanya, kasih setianya. Yeah. Singer, angkat suaramu, katakan datanglah ke bait-Nya, yes, dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang. Mari akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Akan bersorak-sorai, hey, hey. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik saudara, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Haleluya. Katakan bersama, bersyukurlah, come on, kepada Tuhan. Angkat tanganmu bersama. Sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya,
kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, saudara. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Biarlah pagi hari ini kita boleh membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi tuh boleh menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan, kami boleh melekat di hadirat-Mu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat suaramu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
angkat pujian dan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini, saudara. Inilah naikkan syukur di hadapan-Mu, Tuhan. Ini kami naikkan syukur di hadirat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari datang di hadirat-Nya, bawa korban syukur-Mu, bawa penyembahan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan pagi hari. Mari pribadi lepas pribadi. Mari bangun keintimanmu dengan Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau setia, Kau mulia. Mari bebaskan roh saudara di hadapan Tuhan saat ini. Mari bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Padamkan rohmu saudara. Mari jangan padamkan rohmu. Mari saudaraku, mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Bebaskan rohmu di hadapan Tuhan saat ini. Izinkanlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Mari buka hatimu lebih lagi. Thank you Jesus. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Angkat tanganmu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari yang percaya lebih lagi bersama-sama katakan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Ya, sekali lagi katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya mari berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, mempersembahkan pujian, penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Begitu juga dengan seluruh umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada bersama-sama dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau juga hadir di rumah kami masing-masing. Engkau yang memberkati ibadah kami ini. Dan biarlah pujian, penyembahan kami ini Tuhan, boleh naik ke hadirat-Mu menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami mau dengar akan firman-Mu. Tuhan, kami persiapkan hati kami, roh jiwa kami, seluruh perhatian kami untuk menerima firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu sungguh berarti bagi kami Tuhan, yang akan menuntun hidup kami Tuhan dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan dan secara khusus Engkau utus di tengah-tengah kami untuk menyampaikan berita firman-Mu. Biar Engkau pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan setiap kami yang mendengarnya, Engkau juga mengurapi setiap kami dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, The Chosen Community, dan semua saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing mungkin. Apa kabar saudara? Saya berharap dan berdoa saudara semua dalam keadaan baik-baik, tetap di dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, persiapkan roh, jiwa dan juga tubuh kita, perhatian kita kepada firman Tuhan. Saudara boleh ambil Alkitab saudara, catatan saudara, biar setiap firman sungguh kita terima dengan penuh dan menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rubin Ong dari Jakarta. Mari kita sambut hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah daripada The Chosen Community yang ada di Surabaya. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang bisa kami nikmati. Sekarang berbicaralah, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi. Sementara firman disampaikan, kuatkan kami, teguhkan kami, bangkitkan kami. Terima kasih, bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat kemuliaan. Dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di The Chosen Community yang ada di kota Surabaya. Senang sekali bisa menjumpai saudara Bapak Ibu semua walaupun lewat online service hari ini. Terima kasih pada Pak Sutresno dengan semua pengurus yang ada di community ini. Ini sebuah kehormatan buat saya ya. Yang belum kenal, saya punya nama Rubin Ong ya, dengan Pak Sutresno dan mungkin beberapa yang lain ya, kita sudah ketemu sudah sekian lama. Jadi senang sekali hari ini bisa ketemu kembali. Nah, tanpa menggurui atau merasa sok tahu, sok pinter sama sekali, saya tidak datang dengan hati seperti itu, tapi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kita untuk kita kembali kepada prinsip-prinsip yang membuat kita kuat dalam kehidupan. Nah,
Hari ini izinkan saya sharing tentang soal yang disebut dengan bagaimana kita mengalami kepenuhan dari Tuhan, hidup yang fulfill di dalam Tuhan ya. Kita mengalami kepenuhan, kalau bahasa Yunaninya itu pakai kata arkotoso, kehidupan yang betul-betul melimpah dengan kepenuhan dari Tuhan tentunya. Nah, saya nanti akan mengajak Bapak Ibu membaca kitab Yohanes pasal yang keempat ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa baca ayat pertama sampai selesai, walaupun ayat itu cukup panjang sebetulnya ya. Nah, kita tahu ceritanya kan, bahwa Yesus tuh namanya mulai populer, tidak hanya di daerah Galilea, yaitu di daerah Tiberias, kemudian daerah Nazaret dan sekitarnya, itu wilayah Galilea. Tapi kemudian namanya juga mulai populer di daerah Yudea, itu ada di Yerusalem, Betania, dan sekitarnya. Dan kemudian dia mulai menghadapi ancaman dari orang-orang yang ya itu iri dengan pelayanannya dia, dengan kepopulerannya. Ini saya bilang secara manusia, ini orang-orang yang hanya beragama saja, maksudnya mereka tidak sungguh-sungguh, para ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Nah, kemudian Yesus akhirnya putuskan untuk kembali lagi ke Galilea. Bukan karena takut apa, tapi memang Yesus tahu waktunya belum selesai. Dia harus terus genapi kehendak Bapa. Jadi dia kembali lagi ke Galilea kan. Nah, Bapak Ibu begini, sebetulnya dari Galilea ke Yudea, atau dari Yudea Yerusalem ke Galilea, itu yang tadi saya katakan wilayah Tiberias, Nazaret, itu sebetulnya kalau jalan lurus saja itu cepat sampai. Tapi orang-orang Yahudi tidak suka, mereka lebih suka melingkar begitu ya, memutar jalannya. Karena begini, kenapa? Kalau lurus itu harus melewati ya yang disebut dengan daerah Samaria. Nah, kita tahu kan, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena orang Samaria dianggap najis. Karena orang Samaria itu dianggap orang Israel yang kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Makanya orang Samaria tidak welcome sama orang Yahudi. Orang Yahudi juga tidak suka sama orang Samaria. Ya, jadi ini pertempuran yang betul-betul luar biasa, karena itu saling menghakimi. Makanya saya dalam hidup, saya tidak mau merasa benar. Ya, hidup benar saja. Sebab kalau orang merasa benar, nanti menganggap yang lain itu tidak berarti. Udah, saya katakan hidup benar saja, tidak usah merasa benar. Nanti jadi sombong. Kalau orang merasa benar, susah dinasehati, ya kan, bisa sombong, keras kepala, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca di ayat yang ke-13 dari Yohanes pasal yang keempat, ya, orang biasanya suka baca di ayat yang ke-20, 21, soal Tuhan mencari para penyembah yang benar kan, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi ayat yang ke-13, kita tahu kan, wanita ini lagi mau ambil air di perigi Yakub, itu di tengah terik matahari jam 12 siang. Yesus ada di pinggir sumur itu, dia dalam kondisi haus secara manusia. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Ya, tapi ini luar biasa. Waktu kemudian wanita ini sedang mengambil air dengan timbanya, ya sumurnya dalam saya yakin. Yesus berkata, berikanlah aku air minum, ya supaya aku minum. Ya, kemudian wanita ini berkata, loh, kamu kan orang Yahudi, masa orang Yahudi minta minum dari orang Samaria? Sebab Alkitab menjelaskan, Yohanes menjelaskan bahwa orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Nah, ayat yang ke-13 sampai 14. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di rumah, atau mungkin kalau di screen ada bisa ditampilkan, boleh ditampilkan. Ayat 13 berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang luar biasa begini, Yesus berkata, kalau minum air fisik ini, kamu akan haus lagi. Kita tahu kan wanita ini sebetulnya adalah wanita yang, ya ini dia. Sekarang kan kata ini lagi populer, namanya isolasi, isolation. Ya, wanita ini sebetulnya mengalami isolasi. Ya, dia karena terisolasi, sebab dia punya skandal dalam hidupnya. Kita tahu kan,
bahwa dia beberapa kali kawin cerai kan. Ya, dia punya skandal. Dan saya yakin dia itu sedang seperti kayak disingkirkan secara sosial dari masyarakat. Sebab begini Bapak Ibu semua, kalau kita belajar, memang yang mengambil air di keluarga itu kebanyakan wanita. Karena suami itu kerja di ladang. Wanita yang ambil air untuk keperluan keluarga. Ya buat memasak, buat minum dan sebagainya. Tapi biasanya kalau mengambil airnya itu rame-rame. Ya, apalagi wanita itu kan makhluk sosial kan. Coba kalau Bapak Ibu lihat, biasanya nih di kafe, saya amati ya, kalau wanita lagi ngumpul, wah ramenya luar biasa. Terus kalau satu mau ke kamar kecil misalnya, biasanya yang lain ikut loh. Ya, nanti di kamar kecil ngobrol lagi. Nah itu memang sudah biasa begitu kan. Maksudnya memang saya jarang lihat pria yang mau ke kamar kecil, yang lain ikut-ikutan nanti ngobrol lagi di kamar kecil. Ya itu, ya saya jarang sih melihat begitu ya. Tapi wanita ini begini, kenapa datang ke sumurnya kok terik siang? Kan itu panas, gak enak, sendirian lagi. Yaitu yang tadi saya katakan, bahwa wanita ini sedang mengalami isolasi. Dia sedang mengalami problem di mana dia sedang seperti sendirian. Tapi begini, dia coba begini, cari kepuasan di luar dari Tuhan. Makanya Yesus berkata, kamu kalau minum air ini, kamu tidak akan terpuaskan. Nah saya ingatkan buat Bapak Ibu, sistem yang ada di luar kita, yang ada di dunia ini, itu tidak akan pernah memuaskan kita. Percayalah, barang tidak akan memuaskan, fasilitas tidak memuaskan, kedudukan tidak memuaskan, apa saja tidak memuaskan. Ya, nah saya tahu begini, orang wanita ini memang ada di dalam sistem yang disebut dengan sistem dunia yang penuh dengan keakuan. Makanya di dunia yang penuh keakuan ini yang terjadi apa? Ya orang mengalami kesepian, orang mengalami apa? Kekosongan, orang mengalami apa? Keterasingan. Sekarang ini kan banyak orang mengalami kesepian, kosong rasanya hidup ini. Kemudian seperti terasing begitu, jati dirinya jadi nggak ada. Makanya kenapa banyak orang membangun jati dirinya di atas dasar apa? Penampilan, lewat medsos kah, ya kan? Lewat barang yang dia pakai. Ya ada beberapa orang yang membangun jati dirinya dengan pelayanannya besar ya, fasilitasnya hebat. Padahal bukan itu Bapak Ibu. Semua itu tidak akan pernah memuaskan ya. Makanya betul Tuhan berkata, kalau kamu minum air dari dunia ini, kamu tidak akan puas. Ya, tapi kalau kamu akan minum air yang nanti akan aku berikan. Ya, kenapa akan? Karena memang Roh Kudus waktu itu belum dinyatakan. Maksudnya Roh Kudus waktu itu belum bekerja secara, kan waktu itu memang masih eranya Yesus kan. Roh Kudus belum dinyatakan secara pelayanan, maksudnya waktu itu belum eranya Roh Kudus. Jadi Yesus berkata begini, kalau kamu meminum air yang akan kuberikan, itu talking about Holy Spirit, itu bicara tentang Roh Kudus, itu bicara tentang His presence, itu bicara tentang hadiratnya. Kamu akan merasa apa? Mengalami kepuasan. Bahkan air itu akan menjadi apa? Mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar. Katakan terus-menerus memancar Bapak Ibu. Wow, terus-menerus memancar. Tidak akan mengalami kekeringan, tapi dari dalam. Makanya saya tadi katakan wanita itu coba memuaskan semuanya dari luar. Gonta-ganti pasangan dengan fasilitas yang ada, dengan semua hal yang luar, ternyata tidak memuaskan. Ya, malah dia terperosok lebih dalam lagi. Dia mengalami keterasingan, dia mengalami kesepian, dia mengalami kesendirian dalam kehidupan, dia loneliness dalam kehidupan. Ya, Tuhan makanya berkata, kalau kamu minum air yang akan kuberikan, ya, saya tahu begini Bapak Ibu, saya untuk meminum sesuatu saya tidak mau sembarangan. Maksud saya begini, kalau orang yang belum saya kenal nyodorin saya minuman, ya saya tidak akan minum kan. Tapi kalau orang yang saya kenal, ya misalnya istri saya, anak saya, adik saya, ya orang tua saya kenal mereka, ya saya akan minum. Sebab saya tahu mereka tidak akan mencelakakan. Nah kalau kita kenal siapa Tuhan, karena minuman itu kan penting buat tubuh kita kan. Apa yang kita minum itu akan apa sih namanya, mempengaruhi seluruh sistem organ yang ada di dalam tubuh kita kan, jelas kan. Makanya kalau orang kurang minum dehidrasi, tapi orang salah minum bahaya juga. Berapa banyak orang mati karena minum diracun misalnya, atau kemudian
salah minum apa, ya itu bisa punya akibat yang buruk kan. Nah, kalau kita kenal siapa yang memberi kita minum, kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kasih, maka hidup kita akan berbeda. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya tadi berharap Bapak Ibu baca keseluruhan ya. Sebab begini, pada wanita ini Tuhan itu yang pertama, ya untuk kita, wanita ini kesepian, wanita ini mengalami kekosongan, wanita ini mengalami keterasingan, dia terisolasi, dia disingkirkan, dia sendirian. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Percayalah, Tuhan sayang kita. Bayangkan Bapak Ibu, murid-muridnya pergi ke kota. Yesus tuh dengan sengaja, kalau kita baca ayat yang awal, ya kalau nggak salah, ayat-ayat di awal ya, ayat-ayat di awal dikatakan bahwa dia itu harus melintasi, ayat 4 ya, saya sudah dicoba lihat ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Harus itu kan seperti kayak ada apa ya, harus itu seperti kayak ada beban pelayanan. Padahal tadi saya katakan orang Yahudi itu tidak suka untuk lewat Samaria, dia lebih baik memutar. Karena orang Samaria dianggap najis, orang Samaria tidak welcome sama orang Yahudi, permusuhan. Tapi dia harus, bayangkan, dan yang luar biasa begini, the creator of the universe, pencipta alam semesta, Yesus itu Tuhan sendiri. Dia duduk sendirian, sengaja menunggu perempuan ini yang lagi terisolasi. Ya, kalau saya Bapak Ibu katakan secara dunia ini, orang kalau mau terkenal pergi ke kota kan, di kota banyak fasilitas, makanya banyak orang kan, ya nggak apa-apa kalau Tuhan punya calling misalnya pelayanan ke kota tertentu. Tapi kalau enggak ikut-ikutan hanya cuma mau terkenal, ya itu motivasi kan kembali lagi ya. Tapi nanti buat dan waktu akan menguji. Yesus itu enggak ikut murid-muridnya ke kota. Dia ada duduk di pinggir sumur itu. Pencipta langit dan bumi lagi menunggu ciptaannya yang lagi hancur. Makanya prinsip yang pertama begini, bahwa dalam hadirat Tuhan itu selalu ada harapan Bapak Ibu. Ya, jangan Bapak Ibu merasa nggak ada harapan. Kata harus itu seperti beban itu yang dari dalam. Iya harus. Dia tidak bisa tidak, harus ada di situ untuk menunggu orang yang hancur ini. Ya, jadi hari ini kalau ada yang lagi kesepian, terasing, kosong, Bapak Ibu mungkin berkata, Pak Rubin, harapanku itu sudah mulai menipis. Jangan Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan saya beritahu, selalu ada harapan. Simptom atau tanda dari harapan itu sudah mulai berkurang, simptomnya apa biasanya? Ya jelas, biasanya orang akan suka ngomel, ya komplain gitu ya, komplain, apa-apa ngomel, ya kan? Ya selalu tidak pernah puas, bersungut, ya kan? Ngomel, itu jelas. Yang berikutnya lagi, kalau orang kehilangan harapan atau berkurang adalah cynical, sinis, ya selalu lihat apa itu sinis, ya lihat apa saja itu tidak ada yang baik, selalu sinis dalam kehidupan. Nah itu tanda-tanda harapannya sudah mulai hilang. Tapi yang luar biasa begini, Yesus itu sengaja untuk menunggu wanita ini, memberikan apa? Jalan keluar buat hidupnya. Ya, saya sadar Bapak Ibu semua, sekarang ya, saya dengar satu informasi bahwa tiap 40 detik katanya di seluruh dunia ini ada kasus bunuh diri. Bayangkan, tiap 40 detik, nggak ada 1 menit loh, ada kasus orang bunuh diri. Ya, coba bayangkan, kalau Bapak Ibu selama mengikuti online service ini, misalnya 1 jam mungkin, coba atau 50 menit, coba bayangkan kali berapa itu orang yang kemudian mengalami bunuh diri. Kenapa begitu? Karena orang kehilangan harapan. Ya, orang kehilangan harapan. Fasilitas boleh hebat, ya gelar boleh hebat, tapi kalau nggak ada harapan, buat apa dalam kehidupan? Nah, saya katakan buat the chosen community, kita punya harapan. Bahkan Ibrani 6 berkatakan, harapan kita itu seperti sauh yang kuat, yang membuat kapal kita itu bisa bersandar di tengah semua terpaan angin gelombang yang ada. Kalau Bapak Ibu lihat ya, sauh itu ya seperti ada jangkarnya begitu, talinya gede, yang kemudian begini bisa menambatkan kapal besar. Kapal bicara soal kehidupan, talking about our life, ya di tengah hantaman gelombang, ya. Bahkan saya katakan kalau orang berkata, Pak,
kapan krisis ini selesai, saya beritahu Bapak Ibu semua, ke depan ini kondisi tidak akan makin mudah, percayalah. 2 Timotius 3 sudah jelas katakan, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, kalepos. Itu kondisi yang sangat tidak mudah. Ya, di mana orang kemudian begini, jadi egois, orang jadi cinta uang, jadi hamba uang. Alkitab berkata, mereka memberontak, mereka tidak peduli satu sama yang lain, mereka kemudian garang, mereka tidak peduli agama, tidak tahu berterima kasih, suka menjelekkan. Kita ada pada masa yang tidak gampang, tapi percayalah, ada harapan dalam Tuhan. Harapan kita itu seperti sau yang kuat. Ya, kapal Bapak Ibu bisa bersandar dengan kuat di tengah gelombang, terpaan angin. Oh, gelombang yang mengombang-ambingkan. Kita tetap punya kekuatan. Saya katakan ini, pada wanita ini Bapak Ibu, Yesus tuh tidak hanya sekedar mengajar tentang penyembahan di ayat 20 dan sebagainya ya, tapi juga dia mengajar tentang kasih karunia Allah. Kalau kamu tahu kasih karunia, kamu tahu siapa yang sedang berbicara kepadamu. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu begini, kita tidak mampu, tapi Tuhan memampukan kita. Saya tidak mampu. Ya, Pak Sutresno mungkin tahu pelayanan saya dari lama. Ya, kalau orang berkata, Pak Rubin, kuncinya apa sampai hari ini bisa bertahan? Saya masih tetap sederhana, Bapak Ibu. Saya masih tetap apa adanya. Ya, nggak mau ada apanya. Ya, apa adanya saja dalam kehidupan. Kalau kurang, aku kurang. Kalau nggak mampu, aku nggak mampu. Tapi membuat saya tetap hari ini sampai bisa bertahan, ya karena anugerah Tuhan. Anugerah itu susah dijelaskan. Itu adalah divine ability. Itu kemampuan ilahi. Saya tidak layak menerima, tapi saya menerima. Ya, puji Tuhan dalam anugerah Tuhan. Anak saya sudah menyelesaikan kuliahnya. Kalau dihitung-hitung, saya tidak mampu. Tapi Tuhan yang memampukan. Ya, itu luar biasa. Kalau sampai saya hari ini tetap bisa bertahan di pelayanan, ya. Siapa saya? Saya tahu semua karena kemampuan dari Tuhan. Nah, pada wanita ini Tuhan mengajar itu. Tapi juga Tuhan menyatakan siapa dia. Dia berkata, yang sedang berbicara kepadamu itu Mesias. Dia tidak menyatakan pada ahli-ahli Taurat yang sombong-sombong itu. Tapi dia menyatakan pada wanita yang hancur ini. Ya, dia memberi harapan supaya wanita ini bangkit. Nanti ujungnya hebat, wanita ini jadi apa ya Bapak Ibu. Tapi yang kedua begini. Dalam kepenuhan dengan Tuhan. Katakan kepenuhan dalam Tuhan. Arkotoso. Ya, sebab kalau engkau minum air yang aku berikan, Yesus berkata, dari dalam hatimu itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar. Ya, penuh dengan kelimpahan hadirat Tuhan. Tapi di dalam ya, bukan di luar. Di dalam, our heart, inside, ada di dalam. Yang kedua adalah ini, dalam kepenuhan dengan Tuhan, kita itu akan mengalami peace. Kita akan mengalami shalom, damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Ya, bahasa lain dari damai sejahtera ditulis dalam bahasa Yunaninya adalah Irene. Ya, makanya kalau saya tanya ada orang namamu siapa? Irene. Ya, saya tahu itu damai sejahtera artinya. Irene itu tulisannya ya. Nah, damai sejahtera itu ada dalam kepenuhan di dalam Tuhan. Waktu kita dipenuhi oleh hadiratnya, oleh kasihnya, kita akan mengalami damai sejahtera. Nah, saya ingatkan, damai sejahtera itu tidak dipengaruhi dari luar, Bapak Ibu. Damai sejahtera itu ada di dalam kita. Ya, kalau saya boleh gambarkan damai sejahtera ini seperti ini, Bapak Ibu. Seekor burung kecil yang bertengger di satu dahan. Kiri kanannya lagi hujan lebat, angin luar biasa. Tapi dia tetap bisa tertidur tenang, bayangkan. Ya, coba satu kali Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke seberang. Ya, kita tahu ke Gerasa kan. Di sana ada orang gila yang kemudian dilepaskan. Nah, waktu dia ada di Danau Galilea, angin sakal datang. Sampai air nyembur masuk ke perahu murid-muridnya. Bapak Ibu bisa baca di Markus pasal yang keempat itu. Dan seterusnya ya, sampai pasal yang kelima tentunya. Bapak Ibu yang luar biasa begini. Itu angin gak main-main itu. Wah, murid-muridnya siapa? Para nelayan. Mereka sudah biasa di Danau Galilea. Danau Galilea itu kan panjangnya nggak terlalu panjang, kira-kira 25 km kan. Lebarnya juga nggak terlalu lebar, lebih gede Danau Toba kali. Tapi yang luar biasa, mereka nelayan. Alat perahu mereka biasa kuasai, mereka keluarga nelayan, Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi saya beritahu, pengalaman mereka, gelar mereka, alat kerja mereka tidak bisa menolong mereka. Saya tahu kita sekarang ada di waktu
di mana pekerjaan kita, koneksi kita, gelar kita tidak bisa tolong kita. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Ya, the chosen community yang setuju katakan amin. Yes, amin kan itu. Tapi luar biasa begini, ombak, maksudnya air masuk ke dalam, murid-murid panik, teriak-teriak. Tahu Bapak Ibu, Yesus lagi apa? Dia lagi tidur. Itu tidur kualitas nomor 1 itu. Ya, saya mau tiap hari tidur seperti itu. Dia tidur. Ya, yang membuat Yesus bangun bukan angin ribut, yang membuat Yesus bangun karena murid-muridnya ribut. Makanya kalau kita ribut ngomel itu buat Yesus jadi ya terbangun itu ya. Yang membuat Yesus bangun bukan angin ribut, tapi murid-muridnya yang ribut kan. Wah, mulai mereka ngomel dan sebagainya, ketakutan. Tapi yang luar biasa, Yesus berdiri ya di atas perahu itu, dia kemudian hardik itu badai dan angin, badai dan airnya berhenti kan. Wow, itu luar biasa. Tapi jangan cuma berhenti di situ, karena tujuannya ke seberang. Banyak orang kan berhentinya ditolong Tuhan, disembuhkan, tapi lupa ke seberang. Di seberang ada apa? Banyak orang yang perlu ditolong. Saya yakin chosen community, saudara namanya dipilih, orang pilihan, terpilih. Itu ada tujuan, tidak cuma ngumpul-ngumpul, ada tujuan formation untuk jadi berkat. Yang mau katakan amin. Nah, saya katakan, damai sejahtera itu bukan produk manusia. Damai sejahtera itu produk ilahi. Yang setuju, katakan amin. Dan Yesus itu kan disebut bukan raja kasih kan. Dia bukan raja kuasa, walaupun dia penuh kuasa, dia penuh kasih. Dia bukan raja iman, walaupun iman kita yang memulai adalah dia. Tapi dia disebut dengan raja damai. Artinya apa Pak Rubin? Artinya begini, damai sejahtera itu punya pemerintahan, punya otoritas yang memerintah hidup kita. Makanya pastikan the chosen community, damai sejahtera memerintah saudara sekarang ini. Jangan stres dalam kehidupan, jangan cynical, jangan sinis, jangan komplain, jangan bersungut. Ya, Filipi 4 berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ayat yang ke-6. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Ayat berikutnya dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, semua akal manusia terbatas. Ya, informasi membuat orang ketakutan, pengetahuan terbatas. Berita membuat orang tercekik, bayangin. Khawatir itu seperti kayak dicekik, susah bernafas. Makanya coba, orang yang tercekik susah mengambil keputusan. Orang yang tercekik itu susah hidup. Nah sekarang ini berita, kondisi, keadaan coba mencekik kita kan. Supaya kita tidak bisa bernafas. Ya, kalau nggak bisa bernafas bagaimana bisa hidup? Kalau nggak hidup bagaimana bisa menolong yang pada mati sekarang ini? Gereja, engkau harus menolong yang pada mati. Yang mati pengharapan, yang mati sukacita. Karena kita hidup. Karena kita ada dalam damai sejahtera Allah. Damai sejahtera itu bukan defensif, tapi progresif, terus bergerak. Makanya ayat 8 dari Filipi 4 jelas dikatakan, jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang kudus, semua yang disebut kebajikan, yang patut untuk dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu semua produk dari damai sejahtera yang ada di dalam diri kita. Jadi chosen community, yuk, di dalam kepenuhan dengan Tuhan, itu ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu cakupannya luas. Di mana saja, kapan saja, Raja Damai selalu beserta kita. Yang percaya katakan amin. Tapi yang ketiga, dalam kepenuhan dengan Tuhan, arkotoso melimpah-limpah. Yang ketiga, kita tidak hanya memiliki harapan, jelas kita punya harapan. Kita akan diperintah oleh shalom dari Tuhan. Tapi yang ketiga adalah begini, kita akan terus menjadi berkat, akan memancarkan kasih Tuhan keluar. Makanya ayat 14 dikatakan tadi Yohanes 4, dari dalam hatimu akan mengalir apa? Aliran kehidupan yang akan terus apa? Memancar. Memancar itu keluar, bergerak. Ya, sampai kapan? Bukan temporary. Kadang-kadang ada orang ya kumat-kumatan. Orang Jawa ngomong ngot-ngotan ya. Hari ini pelayanan, lusa enggak. Jangan, kita akan terus-menerus, continually, ya. Terus-menerus itu seperti menarik nafas. Saudara kapan berhenti bernafas? Mati. Bernafas. Nah, kita akan terus-menerus untuk kemudian apa? Melayani Tuhan. Bapak Ibu nanti baca ayat yang ke-28 sampai 29. Bapak Ibu yang luar biasa. Wanita ini pergi ke perigi Yakub tujuannya apa? Ambil
ambil air dengan tempayanya. Tapi yang luar biasa, begitu ketemu Yesus, dia tinggalkan tempayanya. Tujuan hidupnya dia tinggalkan. Dia kemudian kemana? Pergi ke kota. Bayangkan, rasa malunya hilang. Ya, roh keterasingannya hilang. Ya, kekosongannya hilang. Ya, kemudian apa lagi? Ya, kesepiannya hilang. Dia berani, dia punya courage, dia punya boldness spirit. Ya, Timotius berkata, Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan, tapi roh apa? Yang membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Ketertiban, sound mind. Ya, pikiran yang jernih, sepikiran dengan Tuhan. Dia tinggalkan semua itu. Dia tidak malu lagi. Dia kemudian apa? Jadi saksi buat orang di kotanya. Aku ketemu orang yang tahu hidupku dari ujung ke ujung. Bahkan dia tahu hidup kita sampai akhir. Saya beritahu, Tuhan itu tahu hidup kita. Dari awal kita lahir sampai nanti selesainya. Semua ada dalam kendalinya. Dia bekerja di belakang layar yang tidak kelihatan. Tapi sangat nyata dalam kehidupan. Ya, saudara yang luar biasa ini. Dia bergerak karena kasihnya yang menjamah hidupnya. Itu melimpah dalam kehidupan. Makanya seluruh kota Sikar datang untuk kemudian begini, mengalami lawatan Tuhan. Ya, orang ini kemudian begini, memancar jadi berkat. Ciri orang yang memancar adalah apa? Dia tidak hidup lagi berpusat pada diri sendiri. Ya, jadi victim gitu ya, jadi korban. Jangan. Sekarang kan banyak orang, aduh kasihan ya saya, kasihan. Jangan. We are more than a conquerors. We are more than a champion. We are more than a conquerors. Kita ini lebih dari para penakluk, lebih dari para pemenang. Ya, kenapa orang kemudian bergerak untuk jadi berkat? Yang pertama tadi saya katakan, tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tapi yang kedua dia mengalami rasa puas sudah. Wanita ini mengalami rasa puas dan kemudian begini, dia tidak lagi bitter tapi better. Dia tidak lagi tertolak, dia tidak lagi pahit, tapi dia berbeda. Di pandemik ini saya tanya buat semua kita yang ada di Chosen Community, apakah kita ini bitter atau better? Kita mengalami bitterness atau kita better? Saya tidak mau bitter, saya tidak mau tertolak, saya tidak mau pahit. Saya mau berbeda dalam kehidupan. Yuk, responi semua dengan benar. Sekali lagi saya percaya, Chosen Community terus bangkit dalam Tuhan. Menyala-nyala di dalam Dia. Tuhan pilih saudara untuk mengalami kepenuhan yang tak terbatas. Supaya kita tetap kuat dalam harapan, dipimpin oleh damai sejahtera, dan kita tetap jadi berkat untuk orang-orang di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Horapa sekete karapapa. Kirapa sede karapama. Hamba berdoa buat komunitas Chosen Community ini. Tuhan topang terus kami percaya bahwa anugerah-Mu tak terbatas. Tuhan berkati setiap kami untuk tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Hari ini yang lemah dikuatkan, hari ini yang sakit disembuhkan. Kami mau jadi gereja, komunitas yang terus dipenuhi oleh kepenuhan yang datangnya dari Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang memuaskan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi firman ini terpatri. Haleluya, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan, saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekali lagi kami segenap pengurus The Chosen mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Rubin Ong pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
yang percaya akan suaramu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Oh, selamanya, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan yang sudah diberitakan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu juga mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam rencana-Mu. Urapi dan berkati sekali lagi hamba-Mu Tuhan, di dalam keluarganya, di dalam pelayanan yang Kau pakai hidupnya, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, yang ikut beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Apapun persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong. Engkau turun tangan, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang memberikan kami hikmat, supaya kami juga tahu apa yang harus kami kerjakan dalam menghadapi situasi yang mungkin sulit hari-hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami ini. Berkati bangsa kami, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di NTT yang sedang menghadapi masalah karena bencana alam. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka Tuhan damai sejahtera-Mu. Biar mereka tidak putus asa. Biar mereka tetap berpengharapan Tuhan di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka semua yang berseru kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau beri hikmat-Mu kepada pemerintah kami untuk dapat segera memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Dan biarlah semua bantuan Tuhan boleh sampai kepada orang-orang yang membutuhkan tepat sasaran dan dengan baik semuanya dapat tertolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua mengangkat tangan kita di hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat dan anugerah-Nya yang luar biasa atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita. Dan berkat cinta kasih, pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya. Mari setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Hey, hey, hey. Oh, yeah, yeah. Mari bersama-sama umat Tuhan. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, yeah. Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hey, hey. Singer. Datanglah ke bait-Nya, yes. Ke dalam hey, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, yes. Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Oh. Bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah sebab Ia baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.